Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atamma lana ni'mah wa ja'ala ummatana ummatal Islam khairul ummah amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, dan yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan pula guru kita tercinta Abi Arif serta keluarga. Semoga beliau semua dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, wabil khusus urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para hadirin serta para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul sekaligus mendengarkan untayan hikmah melalui kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Abi Arif. Baik, untuk membersingkat waktu, langsung saja kita simak kajian dari guru kita tercinta Abi Arif. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukri ala ni'amih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdali ahibbaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'ih. Allahumma ya Rabbana urzuqna al-mahabbah wal mawaddah. Allahumma habibna ilaika wa habibna ila ma tuhibbuh. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan bima qad alimna. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala karunia, segala nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita dengan Al-Imam Al-Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Semoga dengan kita belajar kitab Al-Imam Al-Ghazali menjadikan kita semuanya lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi umat yang memang benar-benar merindukan Rasulullah, cinta kepada beliau, dan kelak ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar kita digabungkan, dikelompokkan bersama rombongan para salihin, para anbiya, para syuhada, dan terutama bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan lanjutkan bab tentang bersiap-siap untuk melakukan salat. Faslun fi adabil isti'dad li sa'idis salawat ila anqal qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa
wa bi'ulumi fid darin amin. Faslun fi adab al-isti'dad li sa'adis salawat ila anqal thumma sallil farda ba'da jawabil muadzini wal iqamati wa salli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini fahuma ratibal maghribi wa in sallaita ba'dahuma arba'an tutilahunna fahunna aydan sunnatun. Setelah kita sebelumnya adalah membahas tentang mengisi waktu setelah zuhur sampai maghrib, maka setelah kita masuk waktu maghrib jangan lupa kemudian sholatlah fardu setelah menjawab adzan dan iqamah. Jadi yang namanya menjawab adzan itu adalah disunahkan. Kemudian sholat setelah adzan itu disunahkan. Secara umum kita disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan. Jadi qobliyah semuanya ada, baik itu qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu semua ada. Yang tidak ada adalah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Setelah menjawab adzan maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian setelah itu maka ada iqamah dan kemudian sholatlah fardu. Wa shalli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini fahuma ratibal maghribi. Nah, setelah engkau selesai sholat fardu, sebelum engkau berbicara, jadi setelah sholat kemudian membaca zikir, sebelum engkau berbicara apapun maka sholatlah 2 rakaat. Itu adalah ratibal maghribi, adalah 2 rakaat rawatib, yaitu sholat rawatib ba'diyah maghrib. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutilahunna fahunna aidan sunnatun. 2 rakaat itu yang sederhana. Tapi jika engkau sholat setelah ba'dahuma, setelah 2 rakaat tadi, kemudian setelah engkau sholat wajib tadi, kemudian engkau sholat arba'an tutilahunna, engkau memanjangkan sholatnya, fahunna aidan sunnatun, itu adalah sunnah. Jadi ada istilah sholat sunnah awabin. Ada yang mengatakan sholat sunnah awabin itu adalah 4 rakaat, 6 rakaat, bahkan ada yang mengatakan sampai 20 rakaat. Jadi setelah sholat sunnah 2 rakaat tadi, sholatlah tambahkanlah 4 rakaat, kata Imam Ghazali. Jadi bisa 4, bisa 6, bisa bahkan ada yang mengatakan sampai 20, yaitu sholat sunnah yang dilakukan bainal isya'ain, antara sholat maghrib dan sholat isya. Itu sholatnya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu. Kenapa? Karena memang waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang kebanyakan orang juga lalai. Sehingga kalau dia diisi dengan ibadah, terutama sholat, maka itu adalah termasuk orang-orang yang menghilangkan lalai dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafa ila isya'i wa tuhyiya ma bainal isya'ini bis salati faf'al. Jika engkau bagimu mungkin untuk berniat i'tikaf sampai isya, wa tuhyiya ma bainal isya'ini bis salati, dan engkau menghidupkan antara 2 isya'in, yaitu maghrib dan isya. Jadi istilah isya'in itu adalah istilah solat maghrib dan solat isya. Bis salati, dengan solat, engkau
iktikaf kemudian engkau hidupkan dengan salat, faf'al. Kalau engkau bisa mungkin maka lakukanlah. Jadi niat iktikaf, nawal iktikaf, gitu saja. Lillahi ta'ala, cukup dalam hati. Selama dia dalam keadaan suci, maka selama itu pula akan mendapatkan pahala ketika dia berada di dalam niat iktikaf dalam masjid tentunya. Nah ini. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa wa hiya nasyi'atul laili li'annahu awwalu nash'atin wa hiya salatul awwabina. Dan telah ada datang menjelaskan keutamaan hal tersebut yang tidak bisa dihitung. Wa hiya nasyi'atul lail. Jadi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya permulaan malam dengan salat itu adalah paling kuatnya orang itu cocok di dalam hatinya, antara hati dan antara pandangannya, antara telinganya, antara lesannya. Jadi ketika nasyi'atul lail, bahwasanya mengisi waktu maghrib banyak isya'en, antara maghrib dan isya itu dengan ibadah, itu adalah sesuatu yang diceritakan, yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nasyi'atul lail. Itu adalah ibadah yang memang untuk hati dan untuk pandangan, untuk mata itu adalah tenang. Kenapa? Waktu itu sudah tidak banyak kesibukan. Suara-suara sudah banyak yang hening. Walaupun nanti ada suara hewan malam. Tapi tetap yang namanya siang itu lebih ramai daripada malam di mana-mana. Coba saja. Kalau waktu malam suara sedikit itu kedengaran, kalau siang harus keras suaranya baru kedengaran. Makanya karena malam itu waktu maghrib masuk itu adalah banyak suara-suara itu hilang, hening, jadi hening, maka di situ adalah paling enaknya untuk melakukan ibadah. Kalau pengen hati itu banyak gampang untuk hadir di dalam ibadah, maka isilah ketika bainal isya'ain, antara salat maghrib dan isya. Wa hiya salatul awabin, itu adalah salatnya orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedekatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, ditanyakan, Rasulullah pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tadajafa junubuhum 'anil madaji'i, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tadajafa junubuhum 'anil madaji'i, itu orang yang meninggalkan tempat tidurnya. Faqala hiya as-salatu ma bainal isya'aini fa innaha tudhibu bimulaghatin nahari wa tuhadzibu akhirahu. Itu adalah salat antara isya'ain, antara maghrib dan isya. Fa innaha tudhibu bimulaghatin nahari, karena salat antara maghrib dan isya itu adalah menghilangkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya ketika siang hari. Wa tuhadzibu akhirahu, dan akan membersihkan akhir dari siang itu. Jadi ibadah yang dilakukan, salat yang dilakukan antara maghrib dan isya itu adalah salat yang bisa menghilangkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya ketika siang hari, yang dilakukan pada siang hari, dan akan bersihkannya. Maksudnya apa? Ketika sudah masuk malam hari, masuk maghrib, maka perlu ada ibadah, dan di sini ada disebutkan salat, untuk menghilangkan perkara-perkara yang memang telah dilakukan pada siang hari dan itu tidak ada manfaatnya, dan bisa membersihkan amalan-amalan ketika siang hari tersebut.
Jadi diakhiri dengan salat. Wal mulaghatu jam'u mulghah. Mulaghat itu jamak dari kata mulghah. Mulghah itu fayyamnal lagwi, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Fa idza dakhala waqtul isya'i fa shalli arba'a raka'atin qabla al-fardhi ihya'an lima bainal adanaini. Ini ma bainal adanaini ini berarti antara adzan dan iqamah. Ketika masuk ya waqtul isya'i, ketika masuk waktu isya, fasoli arba'a raka'atin, ketika masuk waktu isya maka sholatlah 4 rakaat sebelum fardu, yaitu pada qobliyah, ihya'an lima bainal adanaini, untuk menghidupkan waktu antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah. Jadi adana ini adalah adzan dan iqamah. Fa fadlu dzalika katsirun, maka keutamaan salat tersebut adalah sangat banyak. Wa fil khabari inna du'a bainal adani wal iqamati la yuraddu, sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Ini bukan menjelaskan tentang salat sunnahnya, tapi menjelaskan tentang doa yang dilakukan di antara dua adzan. Biasanya kalau setelah sholat, walaupun sholat sunnah itu kan ada doa sedikit biasanya, walaupun nggak panjang ya. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Makanya kalau orang Indonesia kebanyakan setelah adzan itu nggak langsung qomat, sholawatan. Mau sholawatan isinya doa atau tidak, tentunya yang namanya sholawat itu tentu kalau kita membaca sholawat itu berarti kita akan didoakan oleh malaikat, kan begitu. Jadi dilakukan, ada dasarnya berarti ini. Jika ada orang sholawatan setelah adzan nunggu qomat, nah ini. Thumma shallil farda wa shallir ratiba rak'ataini waqra' fihima surata alif lam mim sajadah wa tabaraka al mulk aw surata yasin wa dukhan. Fadzalika ma'thur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini setelah melakukan sholat sunnah tadi kemudian qomat, maka sholatlah fardu. Dan jangan lupa sholat rotibah, sholat rawatib, yaitu 2 rakaat. Bacalah di dalam 2 rakaat tadi alif lam mim sajadah dan tabaraka al mulk, atau surat yasin dan dukhan. Karena memang kalau sholat sunnah rawatib kan kita tidak berjamaah sendiri, sehingga mau baca panjang pun terserah ya. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu berjamaah, ya jangan baca surat yasin ya, nanti jamaahnya tinggal 1. Jadi memang ketika kita sholat berjamaah pun tetap jadilah imam yang baik, yang tidak menjadikan makmumnya kapok. Kalau memang itu adalah jamaah khusus, misalkan di pondok, ya diinfokan sebelumnya bahwasanya yang dibaca adalah yasin sama surat ad-dukhan misalkan, kalau di dalam sholat jamaah. Tapi kalau sholat sendiri bebas, mau misalkan 4 rakaat itu, misalkan sholat sunnah 4 rakaat dihabiskan 1 hataman, boleh, misalkan boleh, bebas. Kalau sholat sendiri, nah ini. Karena memang kalau jamaah itu kita tidak sholat dengan orang-orang yang hanya 1 orang, tapi ada orang yang tua, ada anak kecil, ada orang yang sibuk. Jadi kalau seperti itu maka diringankan suratnya, pilih yang sedang ya. Fadzalika ma'thur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ada ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ba'dahuma
arba'a raka'atin. Dan salat setelahnya, setelah tadi ba'diyah tadi arba'a raka'atin. Fa fil khabari ma yadullu ala azmi fadlihinna. Dalam riwayat ada yang menjelaskan tentang keagungan, keutamaan salat 4 rakaat setelah rawatib tadi. Tsumma sholil witra ba'daha salasan bi taslimataini aw bi taslimatin wahidah. Kemudian salatlah witir setelahnya 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Ya, dengan 1 salam boleh, dengan 2 salam boleh. Tapi ya, yang namanya misah 2 rakaat kemudian 1 rakaat itu lebih afdal daripada 3 rakaat langsung. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, keutamaan sunnah di atas sunnah jika melakukan sholat witir dan 3 rakaat tadi, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Ini. Nah, kemudian kalau sudah melakukan witir setelah itu, nah ini dijelaskan lagi. Kita akan jelaskan tentang rawatib dulu. Jadi sholat sunnah yang afdal, yang utama setelah sholat fardu adalah sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada 12. Yang muakkadah ada 12. Bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man shalla thintai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin banallahu bunyalahu baitun fil jannah atau kama qala. Jadi barang siapa yang sholat 12 rakaat siang sehari semalam, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah nanti di surga. Nah ini, kalau dilakukan ada rumah di surga, berarti apa? Mesti akan masuk rumahnya. Kalau orang sudah dibikinkan oleh Allah rumah di surga, berarti nanti jadi ahli surga. Nah ini, berarti akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Nah, itu efeknya, jadi akibatnya maka dia akan mudah untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Jadi Allah itu akan memudahkan seseorang untuk beramal sesuai dengan nasibnya nanti di akhirat. Seperti itu. Kullun miyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia, jadi setiap orang itu dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kalau di ahli surga akan mudah untuk melakukan amalan ahli surga. Kalau di ahli neraka akan mudah dia melakukan perbuatan ahli neraka. Jadi siapapun yang sekarang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka bergembiralah, berarti itu calon ahli surga. Tapi di sisi lain hati-hati, karena memang ada hadis lain yang menjelaskan tentang bahwasanya ada hamba itu layak malu bi amali ahlil jannah. Ya, benar dia melakukan amalan ahli surga sampai mabai, jadi sampai antara dia dan surga itu tidak ada jarak kecuali sejengkal. Ya, maksudnya apa? Yang menjadikan dia tidak masuk surga adalah karena dia belum mati aja. Ada hadis seperti itu. Kemudian, nah, ternyata dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala dia adalah ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nari fayadkhulah. Kemudian sebelum mati ternyata dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada orang itu juga tidak ada antara dia dan neraka itu adalah hanya 1 diro. Kemudian ternyata dia itu tercatat sebagai ahli surga.
maka sebelum akhir hayatnya dia melakukan amalan yang baik sehingga dicatat oleh Allah husnul khotimah, sehingga masuk surga. Oleh dari sini maka kita harus juga hati-hati, jangan sampai lengah. Ketika sudah melakukan kebaikan jangan sampai lengah dan jangan sombong. Wah, aku kayaknya ahli surga. Kenapa? Oh, amalanmu aku banyak. Kayaknya ahli surga, calon ahli surga. Ternyata karena dia sombong, maka dicabut hidayahnya oleh Allah, jadi ahli neraka dia. Hati-hati. Nah, seperti itu. Dan jika ada orang ahli maksiat, kok ternyata dia sadar akan kemaksiatannya, dan dengan sadarnya dia taubat, itulah tanda dia akan menjadi ahli surga. Kenapa? Bisa saja diampuni oleh Allah dan dia akan melakukan kebaikan sebelum akhir hayatnya dan akan masuk surga. Husnul khotimah. Masalah nanti kok dicelup dulu ke neraka, ya masalah nanti. Yang penting matinya husnul khotimah dulu. Itu adalah tanda akan masuk surga. Nah ini. Oleh karena itu dari sini maka kita jangan menjadi orang yang sok tahu dengan. Di sisi lain jangan kita mengentengkan dengan nasib kita, sehingga berarti sekarang saya udah baik, insya Allah calon ahli surga. Khawatir di akhir hayat itu nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalan takdirnya. Kemudian jangan juga menjadi orang yang sok tahu yang mengatakan bahwasanya, lah kalau saya ahli surga ya sekarang ngapain saya sholat, nanti juga masuk surga. Itu berarti sok tahu. Tanyakan siapa yang ngomong ente ahli surga? Kan gak ada. Yang menjamin ahli surga siapa yang menjaminmu? Kan gak ada. Makanya jangan sok tahu dengan nasib dan takdirmu. Sekarang ini adalah usaha. Kalau usaha kita adalah dengan kebaikan, itu tanda mudah-mudahan dengan husnudzon kita itu termasuk langkah kita dimudahkan untuk ke surga dengan usaha untuk melakukan kebaikan. Karena Allah jika melihat hambanya itu mau berusaha akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha di dalam jalan kami, kata Allah, dalam ketaatan, berusaha untuk ibadah, berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya pakai lam taukid. Niscaya lam taukid tambah ada nun taukid belakangnya. Niscaya akan aku beri hidayah, akan tunjukkan jalan kami. Berarti akan diberikan jalan terang. Kalau misalkan kok belum punya guru, akan dikirim oleh Allah guru untuknya. Karena kalau ada orang itu adalah takdirnya adalah dijadikan oleh Allah orang baik, maka akan ada yang membimbingnya. Kalau dia nyari guru nggak ketemu, akan dikirim oleh Allah. Nyari sendiri gak ketemu, akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang insyaf, orang yang selalu waspada, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia adalah bukan orang alim, tapi ternyata ucapannya benar terus, gak pernah kepleset salah. Karena ada orang seperti itu. Orang awam biasa tapi ucapannya gak pernah kotor, ucapannya gak pernah melecehkan, gak pernah merendahkan, tidak pernah menghina syariat dan sebagainya, walaupun orang awam. Berarti itu adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu, dibimbing ucapannya, dibimbing lisannya, dibimbing pendengarannya, penglihatannya, hatinya agar tidak melenceng. Dan di sisi lain ada orang itu disebut orang alim tapi ternyata dia melenceng. Kenapa? Berarti dia adalah yang memang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling aku takutkan dari Dajjal adalah orang alim lam yanfa'hullahu bi'ilmih, yang Allah tidak berikan kemanfaatan pada ilmunya. Dan itu yang bahaya. Dalam gambarannya adalah orang baik, ternyata menyesatkan orang lain. Nah ini. Jadi memang hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah dekat dengan orang yang insyaf. Dekat orang yang selalu mengaku akan kesalahannya. Orang yang selalu mengaku akan kekurangannya.
dan jauh dari orang yang tinggi hati, kesombongan. Kan orang sombong itu adalah, kalau kata para ulama, para salaf, para ulama soleh, itu diceritakan, diumpamakan orang yang punya kesombongan itu adalah seperti wadah yang tengkurap. Kalau wadah itu tengkurap, hujan kayak apapun derasnya nggak akan nampung. Nampung nggak? Ya nggak nampung. Melengkungnya ke atas bukan ke bawah. Nggak akan nampung. Dan air itu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, bukan ke tempat yang tinggi lagi. Jadi itu. Jadi yang namanya hati yang sombong itu tidak akan dapatkan hidayah. Ilmu tidak akan dapat. Hafalan iya, tapi kemanfaatan ilmu nggak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ada 12 sunnah muakkadah yang menjadi keutamaan. Kalau sholat rawatib itu semua qobliyah ada, yang ba'diyah yang tidak ada adalah ba'da asar dan ba'da subuh. Dan muakkadah itu apa saja? Sholat muakkadah itu, sholat yang rawatib yang muakkadah itu adalah ada 2 rakaat sebelum duhur, sebelum subuh, dan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dihitung 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur berarti 6, 2 rakaat sebelum asar 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12. Apakah boleh melakukan 2 rakaat sebelum maghrib? Boleh. Itu juga sunnah rawatib juga, tapi bukan muakkadah. Apakah boleh sholat sebelum isya 2 rakaat? Boleh. Itu juga sunnah rawatib, tapi bukan muakkadah. Kalau sholat sebelum duhurnya itu 2 rakaat, maka termasuk yang bukan muakkadah. Yang muakkadah itu adalah 4 rakaat. Jadi 12 ini jika dilakukan, maka akan imbalannya adalah nanti di surga mendapat dibangunkan rumah di surga. Pengen masuk surga? Nah. Berarti semuanya, kalau pengen masuk surga berarti iman dengan hari akhir. Karena termasuk dari iman dengan hari akhir adalah iman dengan segala sesuatu yang gaib yang belum kelihatan sekarang. Padang mahsyar itu termasuk iman dengan hari akhir. Surga dan neraka itu termasuk iman dengan hari akhir, kan belum ada, belum kelihatan sekarang. Nah, seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha surata sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas wal muawwidzatain. Di dalam sunnah witir tadi Rasulullah membaca surat sabbihisma rabbikal a'la, kemudian surat al-kafirun, kemudian surat al-ikhlas, dan surat muawwidzatain yaitu al-falaq dan an-nas. Fa in kunta aziman ala qiyamil laili fa akhiril witra liyakuna akhiru salatika bil laili witran. Jika engkau berniat ya ala qiyamil laili, bangun malam, fa akhiril witra, akhirkanlah witir itu. Ya. Jadi jangan dilakukan setelah sholat isya. Memang witir itu adalah sholat yang waktunya setelah sholat isya sampai sebelum subuh, sampai masuk subuh. Kalau masuk subuh sudah nggak ada witir. Jadi ingat, tidak ada orang sholat witir sebelum sholat isya, nggak ada. Ya, syaratnya masuknya waktu sholat witir adalah setelah sholat isya. Ingat ketika kita taraweh, jangan lupakan ba'diyah isya, karena ba'diyah isya itu lebih gede pahalanya daripada tarawih dan witir. Karena kan kaidahnya adalah sholat sunnah yang lebih utama setelah sholat fardu itu adalah sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah apapun tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi jangan sampai salah. Bukan lihat bilangan tarawihnya 20, bukan.
Tarawih 20 witir 3 bukan. Tapi lihat keutamaan sholat rawatib dulu. Nah, seperti itu. Kalau nanti mau qiyamul lail, maka witirnya jangan sekarang, tapi nanti ketika qiyamul lail itu lebih afdol. Apalagi dilakukan di sepertiga malam terakhir. Kalau malam itu jam berapa mulainya? Anggaplah jam 6 ya. Subuh jam berapa? Jam 4. Kalau Cirebon jam 4. 6 sampai 4 berapa jam? 6 sampai 4 berapa jam gimana? Jam 6 maghrib sampai 4 berapa jam? Hah? Ente hitung dulu. 10 6 sampai 12 itu 6. Ditambah 4 berapa? 10 bagi 3 berapa? Anggaplah 33. Berarti 3. Berarti mulai jam 1 itu adalah sepertiga terakhir. Kalau subuhnya jam 4. Kalau subuhnya jam setengah 4 ya itulah, enggak jauh beda, segitulah. Itu sepertiga terakhir. Jadi paling afdolnya sholat dalam malam ketika sunnah itu ya waktu yang afdol itu malam. Kalau siang dan malam afdolnya malam. Malam itu paling afdolnya sepertiga terakhir. Gitu kalau waktu. Ini ngelihat waktu bukan ngelihat sholatnya. Karena kalau ngelihat sholatnya, sholat yang paling afdol adalah sunnah yang rawatib. Itu setelah sholat fardu. Kalau Rasulullah sholat witirnya membaca sholat al-a'la. Nah ini sekali-kali dilakukan. Sholatnya kulhu to. Ya kan. Biasanya kalau sholat witir itu kan apa yang dibaca itu? Kafirun. Ya 3 kul itu semuanya. Ya. Kul wahad, kul a'udzu bifalaq, kul a'udzu bin nas. Ya 3 itu. Minimal lah itu ya. Kemudian liyakuna akhir shalat bilail witran, agar akhir salatmu ketika malam adalah salat witir. Kalau sudah salat witir setelah isya, maka nanti pas qiyamul lail enggak usah salat witir lagi. Ini Tsumma ishtagil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Kemudian sibukkan dirimu setelah itu dengan mudzakarah ilmu, membaca buku, membaca ilmu, membaca daras, ya. Aw mutala'ati kitabin, atau mengulang untuk mempelajari kitab-kitab yang sudah dipelajari. Misalkan siang harinya udah belajar, malamnya diulang. Wala tastagil billahwi wal la'bi. Jangan sibukkan dirimu dengan sesuatu yang melalaikan dan main-main. Ya. Main-main malam harinya, begadang untuk enggak jelas acaranya. Ya, ngopi-ngopi katanya. Ngopi yang dibahas apa? Ngitung kuaci. Ya kan? Ya kalau makan kuaci sambil sholawatan, 1 kuaci sholawat ya lumayan, boleh. Atau misalkan lagi malamnya lagi apa, misalkan milihin apa sambil baca sholat, boleh itu. Intinya jangan diisi dengan sesuatu yang tidak ada nilai zikirnya, tidak ada nilai ibadahnya. Ya. Kalau memang ada tamu berarti menerima tamu itu ibadah, berarti bukan lahu. Ya, tinggal ucapannya, obrolannya ketika terima tamu jangan ghibah. Ingat, menghormati tamu itu ibadah. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Menghormati tamu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat yang baik yang beliau tampakkan dan disebut Al-Khalil, itu adalah beliau sangat senang dengan tamu. Kalau pengen makan nyari orang agar nemenin untuk makan. Bukan orang yang bakhil zaman sekarang. Makan nyari tempat sepi, pengen gak diganggu. Ya kan? Udah banyak rame, nyari yang sepi biar gak diganggu. Nah ini.
Apalagi kalau makan dibawa ke kamar mandi. Wah, ini sepi lagi itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau makan nyari orang, nyari tamu. Ya kan? Jadi dermawan itu adalah sifat yang baik. Fayakunu dzalika khatimata a'malika qabla naumik. Fa innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, ini agar apa? Hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah menjadi penutup amalmu sebelum engkau tidur. Jadi kalau kemudian sebelum tidur itu adalah melakukan mutola'ah, ya, bukan ketika mutola'ah tidur, bukan. Ingatlah ya, sebelum tidurnya dia mutola'ah, murojaah, ilmu hafal ilmu itu baik, berarti sebelum tidur dia melakukan ibadah, bukan ketika mutola'ahnya tidur. Jangan salah paham. Kenapa? Fa innamal a'malu bi khawatimia, karena sungguhnya amal-amal itu dilihat akhirnya. Makanya pungkasan amal kita jadikan amal yang baik. Kalau orang pengen baik akhir hidupnya, jadilah akhir hidupnya husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Makanya kita selalu di dalam wirid kita membaca apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Pertanyaannya, apa maksud ya Allah biha itu? Apa biha? Biha kemana itu? Jadi maksudnya biha adalah ya Allah bi husnil bidayati, ya Allah dengan sebab permulaan yang baik maka jadikan adalah akhir yang baik, seperti itu. Jadi ya Allah biha, ya Allah bi husnil bidayah, jadikanlah husnul bi husnil khatimah. Nah itu. Jadi ini adalah penjelasan dari apa kegiatan kita waktu maghrib sampai sebelum tidur. Jadi Imam Ghazali awal adalah menjelaskan tentang adab yang kita lakukan sebelum tidur, yaitu ketika kita qiyamul lail. Kemudian ada menjelaskan tentang apa kegiatan kita yang subuh sampai sampai terbitnya matahari. Kemudian dibagi lagi ada kegiatan ketika munculnya matahari sampai tergelincir. Nanti ada kegiatan lagi setelah tergelincirnya matahari, yaitu duhur sampai ke tenggelamnya matahari. Sekarang kita sudah membaca tentang apa yang harus kita lakukan setelah maghrib sampai tidur. Jadi kalau itu semuanya adalah diisi, dijadwalkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, maka tidak akan luput satu waktu pun kecuali akan diisi dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, kita mulai, kita niatkan dengan baik, kita mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan, kemudahan di dalam kita melakukan semua kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kita dicintakan, disenangkan dengan kegiatan yang menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasiran kita aturkan kepada guru kita tercinta Abi Arif yang telah menyampaikan untaian hikmahnya. Semoga semua yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beranjak ke sesi tanya jawab dan kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala shalli alihi wa sallim alaihi wa ala wasallam. alihi wa sahbihi. Afwan Bi, izin bertanya, apa hukum jika kita sholat dan kita tertidur sebentar dalam sholat, dan apa hukum jika kita melupakan rukun sholat, contoh tidak mengucapkan salam, apakah kita harus mengulang sholat kita atau tidak? Syukron kasiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam. Syukron kasiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tidur. Tidur adalah termasuk yang membatalkan sholat. Illa nauma makinin maqadahu minal ardi. Kecuali tidur yang tetap duduknya. Maksudnya apa? Yang sekiranya bokongnya itu adalah nempel dengan sesuatu yang akan jadi beban ketika ada keluar angin, maka akan kerasa. Apakah itu di kursi, apakah itu di apapun. Yang penting bokongnya nempel, yang sekiranya adalah ketika angin mau keluar itu kerasa. Nah, ditanya tidurnya kapan ini? Ya, ketika duduk, ketika berdiri. Nah, itu pertanyaannya. Jadi ingat, tidur itu macam-macam loh ya. Ada orang tidur yang remeng-remeng masih kedengar suara, berarti itu belum tidur pulas. Kalau udah tidur pulas itu ketika imam sudah salam, dia masih belum sadar kalau imam sudah salam. Nah, itu berarti pulas berarti. Ya. Pulas gak pulas itu seperti itu. Jadi ketika tidurnya itu adalah dalam keadaan duduknya menetap, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidurnya adalah misalkan sambil berdiri, itu tuh sampai mau jatuh, nah itu bisa dikatakan bisa saja batal, ya kan? Kenapa? Kalau tidurnya adalah sudah gak sadar. Kalau masih remeng-remeng ada suara, berarti masih ada kesadaran. Nah seperti itu. Itu untuk tidur. Ya, bisa saja orang itu tidur lama ketika tahiyat, ya kan? Nah, bisa saja. Udah selesai amin apa semuanya, sudah bubar masih tidur. Yang penting duduknya itu adalah netap. Kalau duduknya miring sekiranya adalah kalau ada angin keluar nggak kerasa berarti batal. Nah ini ya tinggal dilihat aja duduknya seperti apa. Itu untuk tidur. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Jika lupa mengucap salam, berarti setelah salam ngapain dia? Maksudnya setelah selesai itu ngapain? Itu pertanyaannya. Kalau dia ketika yang lain salam, jadi khawatir ini adalah masuk dalam was-was juga. Ya seperti yang diceritakan oleh Buya tadi pagi, yaitu. Jadi kalau misalkan dia ini adalah ingatnya sudah lama, yang sekiranya adalah ketika selesai dengan dia ingat itu adalah misalkan ya udah berlalu lama, maka ingat bahwasanya bisa saja itu was-was yang ditimbulkan oleh setan agar ketika sholat was-was. Itu yang pertama, harus hati-hati. Yang kedua, jika memang benar ada yang ngasih tahu sama dia, ente tadi kok belum salam, ya kan? Habis imam salam dia langsung pergi kemana, ke hammam atau apa gitu lah, ke kamar mandi, ke belet dan sebagainya. Belum salam dia, imam salam langsung lari aja dia. Misalkan, kamu belum salam ya? Oh iya, ya berarti ngulang sholatnya. Kalau dia kok ingat salam ketika setelah imam salam terus dia membaca sesuatu ya yang asalkan membaca sesuatu itu adalah termasuk bukan membatalkan sholat. Contoh membaca subhanallah kan nggak batal sholat. Yang membatalkan sholat adalah membaca sesuatu yang itu adalah mengajak orang bicara, mengucapkan sesuatu yang mengajak orang bicara, itu bisa membatalkan sholat dengan syarat-syaratnya. Kalau setelah salam yang dia lupa itu tadi adalah dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka bisa langsung salam setelah itu. Atau dia adalah bukan salam saja, sujud sahwi kemudian salam. Karena memang dianggap adalah belum batal sholatnya. Pokoknya kalau dia, karena apa? Karena salam itu yang di pungkasan terakhir, kecuali yang dia lupa adalah Fatihah, maka nambah satu rakaat.
Karena Fatihah kan udah kelewat. Posisi Fatihah kan ketika berdiri. Tapi kalau salam kan ketika duduk memang. Ketika akhir sholat. Intinya kalau dia adalah belum melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, ya, setelah tadi salam tadi, ya, maka dia bisa langsung menyertakan salamnya. Ya, dengan syarat memang antara salamnya dan dia itu dia keluar sholat itu adalah tidak lama, tidak berjangka lama, yang menunjukkan bahwasan itu adalah memutus sholat. Nah, itu juga. Nah, seperti itu. Kalau orang lupa salam. Yang lain? Ya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Abi selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Bi, ingin bertanya Abi, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa malas saat belajar atau saat menghafal, dan juga untuk menghilangkan pikiran-pikiran maksiat dan dalam menghafal Al-Quran serta memurojaahnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya apa? Pertanyaan itu adalah bagaimana caranya menghilangkan rasa malas ketika belajar menghafal, dan bagaimana caranya adalah untuk menghilangkan pikiran maksiat. Yang pertama, tentang masalah orang itu ingin menghilangkan rasa malas di dalam belajar, maka ketika kita menikmati rasa malas, ada orang itu menikmati rasa malas, ada. Disebutkan oleh Imam Abdul Haddad, ketika anasta, jika engkau merasa nyaman dengan rasa malasmu, maka cambuklah dengan apa? Dengan cambukan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasa malas datang, maka cambuklah dengan, ingatkan dirimu dengan takut kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena malas itu adalah termasuk dari cara setan untuk menggoda orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu, penyakitnya itu pertama rasa malas. Itu. Kemudian yang kedua, penyakitnya orang mencari ilmu adalah diingatkan dengan apa? Masa depan. Kamu itu belajar lama-lama di pondok mau jadi apa? Ya kan? Gak jelas nasibmu. Nah, itu. Yang ketiga adalah godaan lawan jenis. Orang mencari ilmu itu godaannya. Malas, masa depan, nasib masa depannya, dan lawan jenis. Nah, ini. Tiga ini. Kalau nggak lolos, gagal dia dalam mencari ilmu. So, itu aja. Makanya kalau pengen berhasil, jangan malas. Kenapa? Karena syarat untuk mencari ilmu adalah dengan himmah, dengan semangat, niat dan semangat. Nah, ketika orang datang rasa malas, maka tanamkan dalam diri bahwasanya yang kita lakukan. Jadi gini, biasanya kalau orang datang rasa malas, itu berarti kalau ada orang mundur di dalam melakukan kebaikan, turun di dalam melakukan kadar kebaikan, maka itu tanda imannya itu juga turun. Seperti yang sebelumnya kita sampaikan. Belajar itu adalah ibadah, betul? Ketika orang kok turun dalam ibadahnya, maka tanda imannya juga turun. Nah, sekarang kau mencari ilmu untuk siapa? Kalau kamu mencari ilmu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya engkau akan engkau berusaha untuk istiqomah. Akan engkau jauhkan rasa malas dari dirimu. Dan tentu ketika kita ingin menjauhkan rasa malas, maka dekatlah dengan orang yang rajin. Itu cirinya.
Karena orang yang dekat dengan orang yang rajin, mau nggak mau kecipratan dia. Sama seperti orang yang pengen wangi, dekatlah dengan orang minyak yang tukang minyak wangi. Kalau engkau nggak ketularan rajin pada waktu itu, minimal engkau akan keseret, ditarik untuk menjadi orang yang rajin. Misalkan nih, orang berteman dengan orang rajin, bisa saja nggak langsung jadi rajin. Ada orang yang langsung ketularan langsung rajin, beneran bisa, menjadi sifatnya bisa. Ada yang masih malas, tapi berhubung dia teman dengan orang yang rajin ini langsung menarik terus sama dia. Ayo belajar. Mau nggak mau kan, kalau dia berteman, biasanya hakkus suhbah, haknya persahabatan itu biasanya akan mengikuti keinginan orang yang ditemani. Biasanya seperti itu. Ciri orang bersahabat itu akan mengikuti kemauan sahabatnya, menuruti. Kalau berteman yang benar nih, makanya bertemanlah dengan orang yang baik, sehingga mau nggak mau akan ikut dengan keinginan dia. Karena dia baik, kita juga ikut baik. Dia rajin, kita ikut rajin. Kalau ikut dengan orang malas, teman dengan orang malas, ini hati-hati. Pengen belajar, nanti ujian masih lama. Oh, ikut itu. Jadi nggak mau belajar, nggak mau merojaah. Nah ini. Nah, teman dengan orang yang rajin. Dan tentunya jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap wirid ada itu. Apa? Minal Allahumma ini a'udzubika min azzi wal kasal. Itu ketika kalau doa itu adalah serius, maka akan dijauhkan oleh Allah dari rasa malas, dari lemah, dari malas. Orang mukmin yang lemah itu lebih al-mukmin qawi lebih baik daripada mukmin dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Bukan menyepelekan orang yang sakit, bukan. Orang sakit itu ada juga kekuatan kalau dia masih kuat. Jadi mukmin yang kuat, yang sehat itu lebih utama. Kenapa? Manfaatnya lebih banyak daripada yang sakit. Yang lemah, lemes, apa-apa lemes. Nah, ini bukan menyingkirkan yang lemes, bukan. Tapi manfaatnya untuk umat Islam itu lebih baik yang kuat. Ada yang lemah, ditarik, diangkat, dikuatkan, dibantu, kan begitu. Manfaatnya lebih banyak. Nah ini. Jadi kemalasan itu adalah sebuah penyakit. Itu mengganggu. Itu adalah yang gangguan orang menuntut ilmu adalah malas. Kalau sebagaimana menghilangkan rasa malas, nah itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian tambahannya adalah ketika datang rasa malas diperangi. Itu mujahadah namanya. Setiap orang mesti akan datang waktu malasnya. Ada. Tapi kalau tidak dituruti, insya Allah tidak akan terjadi itu, kemalasan itu. Rasa malas bisa muncul, tapi kemalasan tergantung masing-masing. Ya. Rasa malas bisa muncul. Rasa bosan bisa muncul. Cuman kemalasan, sifat perbuatan malasnya bisa disingkirkan jika rasa malasnya ditahan agar enggak malas. Nah, seperti itu. Jangan dekat-dekat dengan orang malas. Jangan dekat-dekat orang yang bodoh. Bodoh yang enggak sadar kalau dia bodoh. Nah, itu jangan dideketin. Kenapa? Bahaya. Belajarnya semau sendiri. Biasanya ini. Kalau orang bodoh yang sadar dengan kebodohannya, maka dia akan berusaha rajin. Berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengulang. Tapi kalau orang bodoh gak sadar dengan kebodohannya, nah ini bahaya. Gak mau menambah pelajaran, gak mau menghafal. Hafalan susah bagaimana? Hafalan susah. Yang pertama yang dilakukan adalah menjauhi maksiat, istighfar, menjauhi maksiat. Sering kita mendengar yang nasihat Imam Syafi'i yang dapat nasihat dari Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
Apa ketika Imam Syafi'i ngadu, hafalanku jelek, kata Imam Syafi'i, itu sebenarnya sih karena beliau rendah hati. Beliau adalah tawadhu, ya. Hafalannya gitu masih bilang jelek. Yang ketika ngelihat satu halaman langsung hafal. Kalau kita ngelihat halaman, hafal enggak? Lihat halaman satu, hafal halaman satu, hilang lagi yang semuanya. Itu kalau kita. Imam Syafi'i enggak. Halaman, lihat satu halaman hafal, halaman hafal. Wah, itu kalah itu. Nah, kemudian itu diadukan bahwasanya itu adalah hafalan yang jelek. Apa kata Imam Waqi'? Fa'at syadani illa tarkil ma'asi. Imam Waqi' menunjukkan kepadaku, memberikan bimbingan kepadaku, tinggalkan kemaksiatan. Kira-kira apa sih kemaksiatan Imam Syafi'i? Ya kan? Insya Allah gak ada. Walaupun bukan Nabi, tapi beliau mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang segitunya saja diminta untuk tarkil ma'asi. Itu untuk pelajaran untuk semuanya. Ya. Kemudian fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Maksudnya apa? Ilmu itu akan jadi cahaya dalam hati seseorang jika hatinya adalah juga bersih. Ilmu itu bersih. Ketika diletakkan di hati yang bersih, cocok. Tapi kalau ilmu bersih dia letakkan hati yang gelap, itu bukan cahaya Allah yang diletakkan. Itu bisa saja nanti tipuan setan yang ada di situ. Makanya menjadi ulama su. Ya kan? Ilmu banyak, hafalan banyak, menyesatkan. Berarti ilmunya bukan cahaya. Ilmunya ada kegelapan berarti. Bukan cahaya Allah di situ berarti. Nah, itu hati yang penting. Dijaga. Kemaksiatan-kemaksiatan dijaga, dijauhkan. Menjauhkan dari kemaksiatan bagaimana? Ingat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau iman dengan Allah, iman dengan hari akhir, iman dengan surga dan iman dengan neraka, mesti akan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak istighfar. Jauhilah apapun yang menyebabkan kita mengingat akan kemaksiatan. Ya. Jauhilah teman-teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Atau bahkan sedikit saja ucapan tentang kemaksiatan, tinggalkan orang yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya untuk kita. Karena sahabat yang akan bisa menolong kita di akhirat adalah sahabat dalam kebaikan. Kalau sahabat itu dalam kejahatan, sahabat dalam kejelekan, bukan menolong kita di akhirat, maka akan menarik kita ke neraka, menjerumuskan. Orang mau masuk surga, kata temannya, ya Allah, kok bisa dia masuk surga? Dia dulu sama saya, memberikan saya minum-minuman keras. Wah, tarik lagi. Nah ini. Jadi jadilah orang yang terutama selalu berdoa kepada Allah. Kalau orang pikiran akan maksiat, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada cara lagi, yaitu dengan membaca la ilaha Allah, membaca Allahnya dengan menghadap ke atas. Itu para salaf ada yang mengajarkan seperti itu. Allah dengan menghadap ke atas. Beneran merasapi lafaz itu. Sehingga mudah-mudahan pikiran yang jelek itu dijauhkan dari pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina la tumlitna, wa aklna tuhinna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami semuanya ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa saudara-saudari kami ya Allah. Pertemukan hati kami ya Allah karena cinta kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari segala kedengkian, dari segala hasut ya Allah, dari segala iri ya Allah, dari segala kebencian ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah hamba-hambamu yang selalu penuh dengan cinta ya Allah. Berikan kami kasih sayangmu ya Allah. Berikan kami rahmatmu ya Allah. Kami hadir di sini ingin mendapatkan rahmatmu, maka rahmatilah kami.
Kami di sini hadir ingin mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, maka ampuni kami ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah hamba-hamba-Mu yang senang dengan kebaikan. Dekatkan kami dengan kebaikan, kumpulkan kami di tempat yang baik, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, jadikan kami ya Allah semuanya adalah orang-orang yang Engkau selamatkan di dunia dan di akhirat. Jagalah kami dari bahaya zahir dan batin ya Allah. Jagalah kami dunia kami, jagalah kami ya Allah di dalam akhirat kami, jagalah agama kami ya Allah, jagalah iman kami ya Allah, jagalah kami semuanya ya Allah, dan jadikan kami adalah termasuk orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah, selalu insyaf kepadamu ya Allah, dan mudahkan kami untuk bertaubat kepadamu dan ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jika ada dari kami ada yang mendengar suara dan menyaksikan acara ini ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan membayar hutang ya Allah, yang punya ya Allah hajat kabulkan ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah, dan jadikan kami adalah orang yang manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat segala-galanya ya Allah. Dan ya Allah, ketika Engkau mencabut nyawa kami, maka mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah lisan dan hati kami untuk mengucap kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الفاتحة. Ada program mulia bergabung dan dalam program mulia infak tanah dan bangunan Pondok Al-Bahjah Jamblang bisa disalurkan ke rekening bank Muamalat kode bank 147 dengan nomor rekening 1390778899, nomor rekening 1390778899 atas nama Yayasan Al-Bahjah Jamblang, atau konfirmasi ke nomor 082 33445546 082 33445546. Demikian dari kami. Mohon maaf dan mohon doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara kajian pada sore hari ini. Saya Dafa Hanif selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.